kehancuran rumah tangga saya, ketahuan suami saya dengan wanita lain. Setelah ketahuan semua dengan kejadian ini bahwa suami saya udah nikah siri dengan wanita lain dan bahkan dia mengakui punya anak di sana. Setelah itu dapatlah semua surat nikah sirinya, bukti-bukti, baru kami melaporkan. Tuhan, aku bukan menghukum suami saya, tapi ini harus aku minta keadilan. Satu tempat tidur tapi tidak pernah merasakan sebagai suami istri. Nangis tiap malam, saya ngelihat suami saya. Gak pernah saya dipegang, duit juga gak pernah dikasih. Sampai saya pengen mau kabur, mau diri dulu pernah. Tolong aku Tuhan, jangan biarkan aku sendiri. Nama saya Desi Mbolon, pekerjaan saya ibu rumah tangga. Ya sambil ada bisnis juga sedikit-sedikit, puji Tuhan. Sejak pernikahan saya dengan suami saya berjalan mulus dan lancar seperti yang lainnya. Tapi seiring dengan 10 tahun ya, 8 tahun, 2017 ya Bu ya, ketahuan kehancuran rumah tangga saya, ketahuan suami saya dengan wanita lain. Saya nggak nyangka rumah tangga saya jadi begini. Setelah ketahuan semua dengan kejadian ini bahwa suami saya udah nikah siri dengan wanita lain. Dan saya tanya sama suami saya, kenapa kau lakukan ini semuanya? Dan dia mengakui, dan bahkan dia mengakui punya anak di sana. Dia menceritakan semua waktu 10 tahun yang lalu bahwa dia mau meninggalkan perempuan ini. Tapi pada waktu itu saya tidak gentar, tidak nangis. Saya berdoa sama Tuhan. Dengan kekuatan doa saya sama Tuhan, aku percaya Tuhan. Dengan kejadian ini, suami saya menceritakan semuanya apa yang dilakukan di luar sana. Kayaknya di luar pikiran dia gitu loh. Tapi seiring waktu, aku ajak suami saya ngobrol. Kata saya, bagaimana? Kamu mau selesaikan di sana enggak? Iya, saya selesaikan. Dengan diselesaikan di sana, dengan kita kumpulin dengan keluarga besar dari keluarga dia, bahwa dia tidak mengulangi lagi dan perempuan ini tidak mau berhubungan lagi. Ya oke, saya percaya dengan itu karena kita anak Tuhan. Apa yang diucapkan suami saya percaya pada waktu itu. Dan saya tidak mau mencurigain selama 10 tahun itu, Bu. Setiap malam aku berdoa, semoga suami saya ini tidak melakukan hal yang seperti yang dulu lagi. Tolong tobatkan suami saya ini Tuhan, itulah doa saya tiap malam. Jadi saya berdoa terus Bu, sampai anak saya berjuang untuk menyelesaikan kuliahnya. Karena saya fokus untuk anak saya, biarkanlah Tuhan yang mengurus itu. Itu pada waktu 10 tahun itu. Ternyata apa yang dilaksanakan suami saya 10 tahun itu, banyak tidak ada kejujuran, kebohongan semuanya. Dia pergi pulang malam, tapi saya tidak pernah marah sama dia. Pulang jam 10, kamu dari mana? Kita nanya suami saya, jawabannya ya cari duit. Udah itu, dua saya itu selama 10 tahun yang kualamin, Bu. Memang Tuhan itu luar biasa. Terus 2024 aku berdoa sama Tuhan. Tuhan, apa saya gini-gini terus sama suami saya? Satu tempat tidur tapi tidak pernah merasakan sebagai suami istri. Itu, nangis tiap malam, saya ngelihat suami saya. Gak pernah saya dipegang, duit juga gak pernah dikasih. Terus setiap hari batin itu bergejolak. Tapi aku berdoa, ya Tuhan, ini aku udah punya mantu, udah punya cucu. Apakah ini harus kubuka semuanya Tuhan? Tolong aku bantu Tuhan, itu doa aku tiap hari sama Tuhan. Itulah anak saya, aku ceritakanlah sama anak saya. Nak, aku curiga deh bapakmu selama ini udah hampir 10 tahun. Tidak ada keterbukaan, tapi tiap hari dia keluar. Katanya dia cari duit, tapi gak ada duit dibawa ke rumah. Akhirnya dijawablah doa itu. Aku bilanglah sama anak saya, coba kita pasang dulu CCTV di toko kita. Karena kebetulan suami saya ini kan setiap pagi dia buka toko pagi-pagi jam 7 gitu. Dia rajin lah ke toko ini. Terus kita pasanglah CCTV malam itu. Benar ternyata semua apa yang kita khawatirkan selama 10 tahun itu dijawab Tuhan. Pagi-pagi dia langsung nelpon perempuan itu.
Halo sayang, pokoknya semualah kegiatan mereka dikasih tahu. Sampai 8 bulan kegiatan mereka, dia nggak tahu ada CCTV di depan mata dia, suami saya ini. Aku pura-pura saya kasih tahu masalah CCTV. Aku bilang gini, Pak, kamu masih berhubungan dengan perempuan itu. Dia marah. Apa kata dia? Kamu emang perempuan gak benar. Dibilang aku perempuan gak benar. Selalu mencurigai saya. Udah saya bilang gak ada hubungan. Kalau memang kamu gak suka, penjarakan aja saya. Ya namanya suami istri, ngobrol bagaimana masa depan kita, hari tua kita. Seharusnya kayak gitu. Tapi ini kok selalu saya menanyakan dia itu marah-marah terus. Akhirnya aku berdoa 7 hari saya puasa juga sama Tuhan, 2 novena. Jam 12 Tuhan, ini udah kebuka Tuhan semuanya, perempuan itu benar-benar disimpan. Tuhan, kenapa Tuhan memberikan ini kejadian sama aku? Apa salahku? Pernah aku rasakan itu. Sampai saya pengen kabur. Mau pernah melakukan itu waktu baru ketahuan. Tapi saya ingat, ya Tuhan, kalau saya lakukan ini semuanya, bagaimana nasib anakku? Gini membutuhkan saya untuk menyelesaikan kuliahnya. Hancur sih, hancur banget. Selama ini dikira aku suami saya itu udah tobat dan meninggalkan perempuan itu. Bahkan suami saya meyakinkan saya bahwa perempuan itu udah nikah. Bahkan dia bilang pada waktu itu sama saya, telepon aja bahwa dia sudah nikah sama laki-laki lain. Tapi saya nggak mau menelpon perempuan itu pada waktu itu. Aku percaya sama dia. Ya udahlah, kalau mau nikah udah jangan lagi apa. Anak kita udah gede, udah nikah, udah punya cucu. Ya setelah kejadian itu memang hancur banget hatiku. Hancur banget. Kayak gimana ya? Kayak dibunuh gimana lah waktu itu. Udah luar biasa, nangis ngejerit-jerit. Tolong kuatkan aku Tuhan. Benar saya bersujud. Tuhan Maha Baik, ampuni dosaku Tuhan. Selalu aku minta diampuni dosa-dosaku. Itu aja. Itu yang selalu aku mohon sama Tuhan, dosa-dosa saya. Aku belum tentu saya orang baik juga. Kita kan nggak bisa ini hanya Tuhan yang tahu, itu aja Bu. Pokoknya kasus ini saya serahkan sama Tuhan. Tuhanlah yang menopang saya, menuntun saya, menjaga saya. Akhirnya tahu dijawab Tuhan lah. Pergilah kamu, minta keadilan. Makanya saya lakukan secara hukum. Setelah itu dapatlah semua surat nikah sirinya, bukti-bukti, baru kami melaporkan. Alhasil laporan saya itu diterima di Kapolres. Saya sendiri, saya berdoa dulu aku ke Kapolres, Tuhan aku bukan menghukum suami saya. Tapi ini harus aku minta keadilan. Karena dia masih menyimpan perempuan itu. Dan aku dibohongin, sangat dibohongin. Itulah, nyampe di sana aku diterima dengan baik. Saya tidak punya duit, saya tidak punya kekuatan. Sementara saya tidak pernah curhat sama keluarga saya. Mama saya tidak mau membebankan mereka. Cukup saya sama Tuhan. Tuhan memang buruk di saya, Tuhan dikhianati. Tolong aku Tuhan, jangan biarkan aku sendiri. Itulah dua-dua saya selama ini. Akhirnya terjawab semua sampai ke persidangan. Jaksa memutuskan cuma setahun, hakimnya cuma 10 bulan. Tapi saya menerima semua itu, gak masalah bagi saya. Yang penting saya itu minta keadilan secara hukum dan dari Tuhan. Dan dijawab semua dua-dua saya. Selesai mereka dari penjara, saya bertahan sampai saat ini, pernikahan saya masih bertahan. Saya bertahan karena Tuhan aja. Karena di dalam Tuhan itu tidak ada perceraian, hanya maut yang memisahkan kita. Itu yang pondasi saya sampai saat ini. Karena saya nggak mau saya menceraikan suami saya karena dia ada pihak perempuan lain. Saya menunggu pertobatan suami saya aja. Dengan kejadian ini semua, luar biasa kasih Tuhan itu sama saya. Saya itu nggak pernah sendiri. Ada Tuhan di samping saya. Biarpun saya sendiri menjalankan ini semua, puji Tuhan rezeki saya lancar, kesehatan lancar. Anak saya sekarang lagi kuliah, cucu saya usaha semua pokoknya lancar. Luar biasa.
Semua apa yang aku minta dari Tuhan ini benar-benar luar biasa ya. Aku minta ini disiapin. Aku minta ini disiapin semua, Bu. Itu aja. Pokoknya saya kalau malam-malam berdoa gitu, Tuhan luar biasa. Ini udah selesai urusanku dengan secara hukum. Kalau dia ada rencana niat jahat-jahat yang lain, saya serahkan sama Tuhan. Jadi nggak ada beban. Itu yang kurasakan sekarang ini. Jadi merasa nggak ada aja masalah di pikiran saya itu, dan tidak pernah berpikir ke depan bagaimana ya, nanti suami bagaimana, tidak ada. Aku percaya sama Tuhan Yesus dengan keyakinan saya. Cuman apa yang terjadi itu mungkin kehendak Tuhan, nggak mungkin melampaui batas itu untuk saya dibikin Tuhan. Itu keyakinan saya. Memang pernah saya ngomong, Tuhan kenapa sih selama ini saya tidak pernah menginginkan rumah tangga saya kayak gini. Tapi aku percaya sama Tuhan, ini bisa diselesaikan secara Tuhan mendampingi saya, menuntun saya. Apapun rencana-rencana saya ke depannya, tetap Tuhan yang menuntun saya. Itu aja sih, Bu. Nggak ada pernah, ibaratnya gue ketakutan, nggak pernah saya takut dalam hidup saya. Nggak pernah. Nggak pernah, karena ada Tuhan selalu menolong kita. Kita jujur, ibaratnya satu kejujuran ya di dalam hidup ini, dan kita percaya sama diri kita karena kita tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Aku yakin sama Tuhan itu aja. Saat ini banyak peranannya bagi saya. Di saat aku sedih ada Dia. Pokoknya di samping saya tidak pernah sendirian saya. Sahabat solusi yang di luar sana mungkin udah mendengar cerita saya. Ya, yang kita ambil hikmahnya di sini, seberat apapun masalah yang kita hadapin, harus kita hadapin dengan banyak berdoa sama Tuhan. Kita serahkan sama Dia. Apapun pergumulan kita, seberat apapun, tetap berpedoman pondasi kita sama Tuhan. Itulah yang pemenangnya saat ini, kasus yang saya alamin. Itu karena Tuhan semuanya. Saya mah nggak ada kekuatan saya. Saya mah hanya ibu rumah tangga yang lemah. Saya nggak ada deking-dekingan saya, bintang 1, bintang 2 nggak ada. Bintang 1 saya, bintang 2 saya itu hanya Tuhan. Ya, terima kasih dengan sahabat solusi. Terima kasih ya. Tolong saya didoakan supaya saya sama-sama menguatkanlah kita. Tuhan memberkati. Amin.